pulang ke rahmatullah. Astagfirullahaladzim. Serem banget ya. Gokil. Semua akan pulang pada akhirnya. Ini berat banget. Awal yang berat. Kembali pulang dari Assalamualaikum rumah. warahmatullahi wabarakatuh. guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget kita Shalom. nggak nongkrong ini ya. Shalom. Ya. Om Swastiastu kawan-kawan. Udah lama banget nih kita nggak nongkrong nih, lengkap nih. Yoi. Biasanya kalau nggak novel sendiri, gue sendiri, Bang Pandu gambar. Kalau sendiri nggak nongkrong. Enggak dong. Media. Cari inspirasi kan. Belum mulai kesini. Nah, kita deket-deket nih. Kawan kita Iya. baru-baru ini. Iya. Siapa tuh? Pokoknya cetar banget. Dia membawa suatu karya. Karya apa? Gua nggak tahu lagi karya apa nih. Kayaknya sih berbentuknya gambar atau lukisan gitu ya, visual ya. Visual Ya, sketsa lah. Kira-kira gambar itu tentang apa nih? Kenalan dulu kita. Anjing belum kenalan. Blok banget kan, lu. kan tadi di awal udah bilang. Udah. Mas Pandu itu sibuk gambar. Ya berarti kan dia. Iya. Dan hanya 3 orang. Tiga. Kadang kan berubah. Tapi ya penting kan banyak yang belum tahu kita siapa Enggak, kali ya. di omong tuh udah bridging gitu. Dia itu. Bisa kali. Iya, udah bridging. Sesuai template. Oke, gua Kanu. Gue bang. Gua Pandu. Kali ini kita bakal ngebedah karya-karyanya dari Mas Pandu. Yoi. Dari Ya. karya-karya terbarunya nih ya. Iya. Betul kan nih? Betul. Karya terbarunya tuh punya tema nggak sih? Kan lukisannya kayak gini nih, kayak gitu kan. Nanti kita tongolin kok. Kayak gitu. Nah, itu yang lucunya. Iya. Banyak hal yang dipikirin dan ya itu ya dengan pertemuan awal yang teman-teman juga waktu itu gua belum bisa ikut podcast kan ya. Ya. Itu Iya, sudah memperkenalkan bahwasannya gua ngajar gitu. Nah, gua ngajar sketsa dan ilustrasi gitu. Kebetulan gitu. Gua ngajar sketsa dan ilustrasi terus gua Institut. di sekolah menengah. Yang lucunya gue pernah dihadapin sama pertanyaan, Iya. Pak, Wais. kata si bapak ini gitu, Bapak atau Anu gitu ya si ya. bapak Anu, Heeh. gambar wujud tuh nggak boleh gitu. Oh iya. Gue pernah dihadapkan pertanyaan seperti itu dan gue cuman bilang, ya ketika lu gambar, lu hanya mencari tentang pengetahuan. Guru agama tuh gue ya. Iya, guru agama. Lu mencari pengetahuan bukan buat lu agung-agungkan gitu. Gue di sini ngajarin lu gambar biar lu tahu proporsi itu apa, bentuknya seperti apa. Karena apa? Pada part kita kali ini belajar, lu akan dijadikan seorang desainer komunikasi visual gitu, desain grafisnya. Nah itu tuh awalnya di situ, terus berjalan waktu sampai pada satu titik. Ya emang kadang gua kalau ngajar tuh suka. Suka. Iya sih suka. Bener, itu salah satunya gitu. Karena ya gue mempersiapkan dengan apa yang mau gue sampaikan aja gitu, nggak harus gue tulis kalau gue ngajar. Nah, gue bawa buku gambar gue, gambar sketch. Gue waktu itu lagi seneng banget nonton risalah-risalah. Iya. Nah, risalah-risalah Nabi, sahabat-sahabat gitu. para sahabat. Awalnya tuh. Awalnya. Terpesona gua kan makhluk Gak gitu konsepnya, enggak. Nih, Gua- emang suka absurd begitu. iya Lanjut. gua selalu terpesona karena gua makhluk visual ya. Pakaiannya keren banget gitu kan.
kesatria ini, sampai akhirnya gue coba searching di Pinterest. Kesatria Arab kayak gimana. Kesatria Arab, kesatria umat muslim tuh pakaiannya wah keren banget, gue bilang. Dari cara dia gagahnya, terus hanya balutan kain. Baduy. Iya, ya baduy gitu. Wah asik nih gitu. Terus tapi gue mau gambar apa ya? Nah itu tadi nggak perlu bridging, tapi ya udahlah gue gambar aja dulu gitu. Akhirnya gue gambar. Itu awal sketsa terjadi awal sehari. Jeda lama banget nggak gue terusin. Berarti prosesnya kira-kira berapa lama itu? Proses terhitungnya sampai jadi lah ya. Sampai jadi. Dengan adanya jeda, dengan adanya berpikir segala macamnya, itu bisa sampai 1-2 bulan kayaknya. 1-2 bulan. Iya, 1-2 bulan. Nah, 1-2 bulan ini akhirnya mulai lagi memutuskan tuh awalnya gue terusin nggak ya gitu. Sempat nggak mau lanjutin gitu. Iya, kayak gundah. Karena di pikiran gue gambar kain emang gue bisa ya gitu. Karena gue dulu untuk memvisualisasikan, kalau di art, visual art atau seni rupa tuh untuk graferi namanya, graferi tentang si kain ini, lekukannya biar terlihat halus gitu, serat dan segala macamnya agak susah gitu. Buat gua itu agak susah. Bisa nggak ya? Terus ya udahlah, jeda lama buka, ya udah sambil ngajar apa, nggak sempat di rumah apa segala macam. Ini terjadi semuanya nggak di rumah tapi di sekolah ketika lagi gua ngajar gitu. Jadi gua kalau ngajar tuh di sela-sela ngajar lah ya. Iya, di sela-sela ngajar gitu. Di sela-sela ngajar terus selalu jelasin, ngasih tugas. Udah, gara gua ngisi waktu dengan gambar gitu. Akhirnya gue coba deh gambar. Tadinya gue pengen coba untuk gambar bersimpuh gitu. Terus duduk simpuh gitu. Kayaknya enggak deh. Gue pengen buat dia terlihat kaget nih. Ntar ada awan keluar sinar gitu. Oh, ini di sini justru kaget ya? Justru kaget. Kalau gue ngeliat dari karya lo ini ya. Iya. Karya lo ini kayak dia sedang berdoa, memanjatkan doa kepada Sang Khalik. Kalau gue sih menangkapnya seperti itu, dari postur tangannya dan tatapan mukanya itu ke arah cahaya yang lo bikin ini. Itu lo bener. Salah satunya ada di itu juga. Jadi itu adalah sebuah wujud dari sebuah doa, gitu. Sampai pada akhirnya gue mau coba buat kayak dia tuh dari kayak gini. Posisinya teman-teman nggak bisa ngeliat ya. Jadi kayak dia tuh mau jatuh gitu, kaki kanannya agak maju. Terus cuman tumit kaki kanannya yang menahan gitu, dia mau jatuh tergeletak. Paham. Gitu. Nah, akhirnya jadi tuh terus gue gambar kayak pisau belati di situ, gitu. Terus, nah ini bimbang nih sebenarnya, gue mau ngeluarin tangan itu bimbang. Gue keluarin gak ya tangan? Karena dengan gue sudah masuk ke dalam sebuah konsep yang gue nggak mau naruh wujud nih, tapi gue coba lihat lagi beberapa referensi, beberapa seniman yang sudah membuat karya-karya keislaman dengan bentuk anatomi gitu ya, walaupun itu dengan bentuk anatomi baju, jubah gitu. Memang mereka rata-rata nggak memperlihatkan wajah gitu, rupa muka yang mereka tidak rupa muka, betul, setuju, rupa muka. Tapi rupa tangan dan kaki ada. Iya. Wah, ya udah nih. Oke lah, sikat gitu.
Dah, saat gue di situ memang tuh gue senang banget, gue secara pribadi senang banget sama sholawatan gitu. Jadi gue tuh si objek ini adalah seorang kesatria yang dimana dia itu pengen banget ketemu Tuhannya sama Rasulnya Tuhan nih gitu, utusan Tuhan. Dia tuh pengen banget ketemu Allah, pengen banget ketemu Rasulullah. Akankah dia ketemu nggak ya? Gue tuh kesatria yang dulunya gue hina, gue jahil gitu. Akankah ya? Akhirnya gue menggambarkan ini. Kan beberapa kain yang ada di dia pakai itu kan gak ada jubahnya kalau bisa dilihat. Jubahnya terlepas, kain doang gitu. Tidak ada pelindung di situ. Sepasrah itu gitu. Nah, gue gambar ada awan terus keluar sinar. Lagi hari itu, di hari gue menyelesaikan kalau tidak salah hari Jumat. Benar, di hari Jumat. Hari Jumat gua ngajar di pelajaran terakhir itu ada sekitar jam 2-an. Di jam 2-an itu baru terbesit gua belum pernah membuat tulisan apa ya nyebutnya ya teman-teman ya? Iya, kaligrafi atau lafaz. Iya, lafaz. Lafaz ya. Lafaz Allah dan Rasulullah gitu, Nabi Muhammad. Gue belum pernah. Akhirnya gue coba penempatan Allah dan Nabi Muhammad di mana nih? Searching internet dong gitu kan, internet. Sang Khalik tuh ada di sebelah kanan, Rasulullah SAW tuh ada di sebelah kiri gitu. Oh ya ini begini, oke sip. Udah kira Bismillah banget, gua cantumkan itu di situ. Gua cantumkan awal Allah, terus Rasulullah. Setelah itu kok ada yang mengganjal ya di diri gue ya? Apa yang kurangnya? Oh iya, kalau dia bisa ngeliat Allah langsung, kebakar dia pasti. Atau nggak sanggup, buta gitu. Kalau dia melihat Rasulullah, pasti bisa. Anggapannya gitu. Tapi kalau melihat Allah, Nabi Muhammad aja setahu gua ya, mungkin bisa dikoreksi, itu nggak sanggup melihat Allah gitu. Ada beberapa lapisan yang harus dia lihat. Makanya gua buat lingkaran, terus seakan-akan dia dalam satu bulatan yang transparan gitu. Nah, di situ kenapa gua menaruh bulat? Karena dalam visual atau dalam kesenirupan secara psikologis, bulat itu adalah bentuk yang sempurna yang tidak memiliki sudut dan dia tidak memiliki kekurangan sama sekali. Itu gitu. Jadi itu yang tadi gue bilang, benar kata Lupang. Dia ada seorang kesatria yang pengen banget ketemu gitu. Ketemu sama Tuhannya, sama utusan Tuhan ini gitu. Aku pengen ketemu, gue pengen ini, gue rindu banget deh. Gitu. Ada keresahan pribadi gak sih saat bikin ini? Keresahan? Ya. Kan setiap membuat karya pasti ada sesuatu yang diambil dari keresahan atau mungkin kesukaan kan gitu. Atau ada satu momen yang pengen lu ilustrasikan dari sebuah karya lu kan kayak gitu tuh. Di karya ini ada kesan-kesan yang lu ambil gak sih? Iya. Pinter ya mancingnya ya. Mantap. Gue diem salah. Gue diem Salah. Iya. Keresahan itu ada. Keresahan itu ada. Karena gini, dengan tadi pertanyaan si murid itu udah terjadi 2 tahun yang lalu pertanyaan itu muncul. Gitu. Oh, sebelum karya ini lu Iya. bikin, iya. Pertanyaan udah ada. Dimana gue mencari, gue pengen tahu Tuhan seperti apa gitu kan. Allah tuh kayak gimana sih gitu kan. Dengan kebetulan banget yang gue nggak pernah tahu, gue nggak pernah ini, ya gue terlahir sebagai Muslim gitu. Cuman entah ya iman gue seperti apa gitu, karena gue lagi mencari itu gitu.
mencari sampai pada satu titik belajar dengan beberapa surah. Oh ini artinya begini gini sepemahaman gua gitu. Belum ada guru yang atau gua dengan beberapa ulama yang belum ngobrol langsung lah gitu. Ini apa. Wah, gua ngeresapin itu, gua menangis dan segala macam. Oh nih kekuatannya seperti ini ya. Gue pengen kenal lu dong, kasarannya gitu. Gue pengen kenal lu nih. Tiba-tiba lambat laun nggak disangka-sangka gue emang seneng baca kan. Ke tukang buku loak yang gue lihat, lah ini ada buku murah tapi bagus nih menurut gue gitu, singkatan. Jadi hadits riwayat Bukhari dan Muslim, judulnya Akhlak-akhlak Rasul. Gue baca lah di situ, baca sampai di bab ketiga kalau nggak salah. Nangis tuh gue, wah, oh perjuangannya gini amat nih orang ya, sampai kayak entah kenapa secinta itu gue sama beliau ini. Dulu gue paling benci banget namanya ulama, habaib, sama ustadz. Oh sebegitu bencinya gue, karena yang gue lihat saat itu adalah kekerasan dari media TV. Oke. Kan teman-teman juga semua tahu lah tentang hal itu ya. Ya. Beberapa tahun-tahun yang lalu. Tiba-tiba akhirnya gue mengenal itu. Gue baru kenal, oh ini namanya sholawat tuh gini, yang pernah gue sebut-sebut, yang gue pernah nyanyiin dulu waktu kecil. Oh itu namanya sholawat. Akhirnya gue seneng, gue sholawatan sampai akhirnya emang ada ya ulama yang cuman sholawatan kasarannya gitu loh. Ya. Wah ketemu Habib Syekh nih ternyata. Wah cinta banget sama Habib Syekh ini. Dengerin lagu-lagunya, sholawat yang beberapa sholawat yang diantarkan oleh dia. Kayak gimana. Nah seperti itu tuh. Sesenang itu sampai gue berpikir seni rupa lagi. Tapi kenapa Tuhan membawa gue lewat seni rupa ya? Gitu. Gue orang yang selalu bertanya-tanya dalam apa yang gue alamin di dalam hidup gue. Kenapa gue begini? Kenapa gue dihadapkan begini? Kenapa gue harus mendengar ini? Kenapa gue tiba-tiba melakukan ini ya? Gitu. Semua kan pasti ada sebab muhasabab ya. Gitu. Nah, sampai akhirnya gue berpikir, semua orang katanya wajib 1 atau 2 ayat disampaikan gitu. Ada hadis yang mengatakan itu ya kalau nggak salah ya. Iya ya. Terus tapi kan gue bukan ustadz, gue hanya apalah gitu ya. Terus gue hanya berpikir, bisa nggak ya gambar gue dijadikan sebuah dakwah gitu, gue berpikir. Tapi tetap gue seneng gambar objek. Nah, gue pengen mempelajari kaligrafi. Iya, sampai detik ini gue pengen mempelajari kaligrafi kan. Dan sempat ketemu juga ada teman pengajar juga yang dia ngajar kaligrafi. Tapi itu ekskulnya gitu, guru agama ini. Nah, dia bilang emang agak susah. Oh gitu. Terus kenapa nggak gue combine ya ini sama ini, kaligrafi dan objek gitu. Kaligrafi dan objek. Ya udahlah, coba nih gue cantumkan ini. Tiba-tiba gue berpikir di hari Jumat itu setelah gue selesaikan, gue posting. Jebret. Yang biasanya gambar gua ngawur tuh, tiba-tiba cewek kelihatan payudaranya atau cowok kelihatan ininya apa segala macem gitu ya, absurd dan segala macam. Tiba-tiba gua cantumkan itu, tiger. Goyang dong dunia persilatan. Woi. Bumi gonjang ganjing. Orang yang tahu gua cuman selengean kayak gitu kan. Seleng. Akhirnya baru 2 hari itu udah banyak banget yang nge-like gitu. Ya walaupun ada beberapa dari teman-teman gue atau dari
orang yang nggak kenal gue atau dari negara lain gitu nge-like dengan emang gue hantu bukan hashtag dan segala macam, kok banyak ya, Responnya ya. responnya banyak gitu. Ya udah. Dan sebenarnya gue emang lagi ngebuat lagi nih gitu. Lanjutan. Ada part 2 lagi gitu. Boleh. Ini berarti kalau gua nggak salah tangkap, secara nggak langsung ini menggambarkan perjalanan perjalanan spiritual lu dan revolusi lu dari tadinya seniman lukis yang bernuansa slang berubah menjadi agamis lah ya, bisa dibilang gitu. Itu semua akan pulang pada akhirnya gitu. Iya. Ya, gue dulu selalu. Berarti bikin gue bener tadi. Iya benar. Bisa. Benar. Bisa. Masuk. Gue diem aja gue. Gue dulu kenegaraan banget ya. Wah, negara gini, politik begini. Negara di atas ngomong. agama dulu. Enggak. Gue tidak memplotkan seperti itu, tidak. Yang gue tahu adalah dulu kepancasilaan gitu. Karena awal mula berkarir dan cara gue berpikir itu ketika gue menjalankan tugas akhir gue, yaitu ngomongin tentang kenegaraan lewat seni rupa gitu, lewat karya found object. Wah, oke nih, gue bilang. Wah begini ya ternyata, wah begini. Terus melihat kenegaraan di dalam negeri ini kok rumit ya gitu. Tapi Pancasilanya sebenarnya oke nih. Memang yang agak sulit itu untuk menjalankan atau pencapaian lah ya. Pencapaian sila kelima yang keadilan sosial gitu. Wah ini sulit nih gitu. Menurut gua kayak Umar bin Khattab saat itu juga ketika zaman kekhalifahannya masih ada seorang ibu yang belum bisa makan gitu. Akhirnya Umar yang kembali lagi ke Madinah ngambil di lumbungnya. Udah gue yang bawa gitu. Waktu itu ajudan lah mungkin atau pembantu gitu, kasarannya pembantunya Umar bin Khattab saat itu Amirul Mukminin. Udah jangan. Ya Amirul, saya mau bantuin. Enggak. Kalau lu bantuin, lu yakin mau nanggung dosa-dosa gua gitu? Enggak. Nah gitu. Terus di situ gue sebenarnya sedih tuh, ada part yang dimana gue mempelajari itu yang iya ada nggak ya sekarang seorang pemimpin yang kayak gitu di dalam negaraan atau di dalam media TV gitu ya gitu. Oke nggak ada. Nah itu tuh gue dulu berpikir wah negara begini patriot begini gini sampai akhirnya ya itu gue kembalikan lagi kepada posisi yang gue nggak tahu ya intinya mungkin bahasanya ini ya keislaman hidayah kali ya. Bisa. Ya gitu kayak ini begini loh. Lu mau ngomongin kepemimpinan kan lu gitu. Karena gue fokusnya ke pemimpinan. Kepemimpinan gue waktu itu gue beranjakin dari konsep gue pengen ngomongin pola hubungan keluarga gitu. Semua kan berawal dari keluarga. Katanya orang ngomongin kayak gitu kan. Semua diomongin dari yang terdekat. Lingkup ngomongin organisasi aja dari keluarga dulu gitu. Organisasi baru keluar lingkungan warga dan segala macemnya. Sampai akhirnya nih lu kalau mau ngomongin organisasi dalam diri gue tuh gue selalu ngobrol kayak gitu. Nih kalau nih gini ya, agama seperti ini. Nih agama juga ngomongin politik juga loh. Agama juga ngomongin kepemimpinan loh. Zaman kekhalifahan Rasulullah saat itu Rasulullah wafat, Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar Siddiq kalau tidak salah juga main tunjuk-tunjukkan. Udah lu aja, jangan gua begini, lu aja gitu. Nggak ada yang tiba-tiba pilih saya gitu, nggak ada dulu gitu kan. Sekarang banyak ya? Banyak. Ya. Baik lagi nih ke Iya. Apakah itu merubah style lu untuk kedepannya atau kayaknya gue baik lagi ke style gue yang lama lah, yang slang kayak gitu-gitu? Allahu a'lam bishawab ya, karena gue nggak tahu kayak tadi yang gue bilang tiba-tiba gue cantumin nggak ya lafaz Allah dan Rasulullah ini gitu, Nabi Muhammad SAW gue cantumin nggak ya gitu. Iya kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong lu mulai berkesenian itu jadi lukis itu udah berapa tahun sih, Mas? Overall Keseluruhan. Keseluruhan.
dalam lu berkarya lah udah berapa tahun lah yang akhirnya menciptakan salah satunya yang ini nih terakhir nih kayak gitu kan. Gua ini orang yang enggak ya, tapi jarang pameran. Iya, pernah pameran 1 atau sampai 5 kali. Ya. Beda banget gitu sama teman-teman gue. Gambar adalah apa ya kalau bahasa anak sekarang, healing kali ya. Healing. Kayak itu nge-refresh gua. Gambar itu kayak gitu. Dunia kedua buat lu. Iya, kayak gue meluapkan apa yang ada di dalam pikiran gue, terus gue berpikir dan segala macam itu lewat gambar. Kalau ditanya gue berapa lama berkarya, mungkin ya dari kecil gue seneng gambar. Dan seneng itu merupakan karya buat gue gitu. Karena gini, identifikasi karya atau mengartikan sebuah ini adalah karya. Kalau bagi gua, karya adalah proses. Karya bukan pasti. Kayak gua dulu gambar TK, ada kalau kita mewarnai gitu, ada baju yang gue ingat banget. Terus gua pakai warna kuning pinggirannya, terus dalamnya orange dan segala macam gitu. Terus gua dusel, akhirnya itu nyatu itu, sampai guru gua bilang oke gitu katanya, bagus nih, dia udah bisa main gradasi. Sanjungan lah buat gua saat itu masih kecil. Gua ingat banget waktu gua TK. Dan orang tua gua nggak menyadari itu gitu. Oh asik ya ternyata seperti ini ya ngegambar. Karena yang kita cari dalam kehidupan ini kenyamanan yang sebenarnya lu nggak akan pernah nyaman selama di dunia gitu. Iya. Tapi lu dipaksa untuk mencari. Kayak gue pengen cari nyaman gue, tapi sebenarnya lu nggak nyaman karena lu akan selalu dihadapi ketidaknyamanan. Karena kenapa lu dikasih ketidaknyamanan? Karena lu harus berpikir. Nah karya itu berproses. Makanya terus kalau karya itu ini karya salah menurut gua ya sebagai orang yang dalam praktisi seni gitu. Walaupun gua nggak pernah, jarang banget pameran ini itu, walaupun ada teman gua yang lu harus pameran biar lu iniin karya. Prinsip gua berbeda. Gua berbicara seperti ini tidak pernah dimanapun, dan ini baru sekalinya gua ngomong kayak gini gitu. Gokil. Anjay. Perdana nih. Kartu. Ciao. itu yang buat gua ya karya adalah perjalanan lo gitu. Apapun itu bisa lu jadikan sebuah karya. Itu sih proses. Ya karya itu proses. Dari perjalanan lu berkarya pasti ada dong 1-2 masterpiece yang menurut lu ini yang ngubah perjalanan gue nih. Ada berapa karya kira-kira tuh Mas? Salah satu kan ini yang salah satu ini ngerubah jalan lu juga kan kayak gitu. Sebelumnya pasti kan ada kayak gitu selain ini. Coba gue lihat dulu lah ya. Yoi. Kita kan bisa di share kayak gitu kan. Kalau mau tahu nih IG-nya Mas Pandu itu Pandu dan Wicaksono. Apa? Pandu dan Cipto. Bisa di follow, bisa dilihat-lihat karya-karyanya kayak gitu. Kalau yang kepo ya. Yo. Kalau yang kepo. Kalau nggak kepo ya udah. Karena kalau dipaksa itu sakit ya. Oh. Iya, gitu. Kalau dipaksa itu pasti sakit. Nggak mau. Gitu kan. Tapi dikit lagi dapat masterpiece juga dia. Iya. Iya. Doakan ya. Hah? Kira-kira bakal merubah lo nggak dengan kehadiran? Wih, itu sudah merubah gua dengan beberapa hari ini ya. Beberapa bulan lah ya. Nggak, maksud gua dalam karya. Iya. Belum segitunya. Nantinya menurut Karena gua belum lihat wujud. Nantinya entahlah ya gitu. Atau mungkin dia yang akan gue jadikan karya gitu. Bisa. Gitu. Bisa. Itu salah satu kolaborasi yang kita tunggu nih. Iya. Hasilnya kayak gimana? Yang jadi masterpiece ya. Iya. Yang jadi masterpiece. Gitu. Kayak ini yang berubah gue nih gitu.
Ada berapa ya? Coba. Oke, ini satu ada karya. Sebenarnya ada sebelum gua kuliah tuh ada waktu itu gambar Soekarno, nyontoh lah ya, nyontoh Soekarno dan ibunya di situ, terus sambil gua tulis ada beberapa tulisan gitu. Terus gua buat Semar. Judulnya Sang Tuhan dan Sang Guru gitu, dengan teknik apa, linokat gitu. Terus ada foto-foto bokap nyokap waktu nikah itu gue gambar ulang. Lalu gue pilih beberapa angle yang dimana menurut gue wah ini cinta banget nih gitu. Ada empat. Lalu ada karya tugas akhir gua. Ini sama ini nih. Kau yang tercipta di malam Jumat ini. Nah, ini seperti yang ini. Nah, ini karya pertama dalam buku sketchbook yang gua gambar ini juga. Iya. Di IG yang sama kan? Iya, di IG yang sama. Iya, itu IG karya-karya gua. Itu terus masuk yang ini ada satu dan dua nih. I'm your life gitu nih, dotting betul. Terus terus sama ini, kami hidup dalam kesunyian, yang ada teks kayak gitunya. Itu di 16 November 2018. Terus ini hanya apa 16 Februari 2019. Itu wah, terpuruk-puruknya gua. Dan karya ini udah sama murid gua waktu itu. Ini menceritakan diri gua banget nih waktu itu. Jadi emang murid gue ini seneng banget serem-serem gitu. Cewek serem gitu, masih kelas 10 lah sekarang. Tukeran karya yuk gitu. Yang karya, dan gue suka beberapa karyanya yang wah ini oke nih dia. Ya nih tukar gitu. Waktu dia bilang, "Udah, lu mau karya gue yang mana?" "Yang ini boleh, Pak." Wah, sekaget itu gue. Karena gue berpikir waktu itu gini, karya ini pengen gue buang sebenarnya. Gue ingin menghilangkan ini. Masa iya gue buang ya? Terus akhirnya, ya itu mungkin dengan jalan Tuhan ya. Dan dikasihnya itu bocah gitu. Oh ya udah, gue kasih. Nah, dari banyaknya karya-karya itu ya. Iya. Terus tanpa disadari itu banyak yang bertemakan tentang kehidupan, ketuhanan kayak gitu ya. Iya, sama cinta kasih sayang gitu. Yang dimana sampai karya terakhir pun, yang terakhir nih ya, itu pun sama konsepnya. Iya, perjalanan spiritual. Iya, hanya visualisasinya yang beda. Iya, bentuk visualisasi yang berbeda. Berarti tanpa sadar memang perjalanan agama, cinta, kehidupan itu nggak lepas dari hidupnya Mas Pandu ya. Iya. Kayak gitu ya. Cuman di sini lebih kelihatan, lebih terarah kayak gitu. Oh ya. Bener nggak sih? Nah, gue nih gini nih, gue nih tipe orang yang yaudah gue gambar biar orang yang nilai gue gitu. Makanya gue nggak selalu ini bener kayak gini. Ya gue nggak tahu itu, pokoknya penilaian lu gimana gitu. Nih baik lagi ke karya terakhir. Nih. Itu ada detail-detail yang sulit nggak sih? Atau ada detail magisnya gitu? Soalnya setiap seni itu kan ada 1-2 yang stuck gara-gara feel-nya nggak dapet. Gitu. Waktu itu ngomongin gelap terang. Kenapa tuh? Gelap terangnya sampai gue bingung. Ini gelap terangnya gimana? Yang tadi makanya pembawaan gue yang tadi ngomongin graferi. Wah, pada bagian balutan. Kainnya itu. Kain. Kainnya itu.
ini mana yang di depan, mana yang di belakang, terus kayak gimana. Dan wah itu bener kanu opang, Allahu alam, tiba-tiba semua ngalir gitu aja ketika gue gambar si objek manusia ini, si kesatria ini. Dalam hati gue nih gitu, kok gue bisa ya, kok sehalus ini ya arsiran gue, karena arsiran gue nggak pernah sehalus ini, sumpah nggak pernah sehalus ini. Coba teman-teman lihat yang cewek pakai konde, itu menurut gue oh itu sehalus itu kali ya, gue cuman setak sampai situ doang gitu. Ada yang dia penyanyi keroncong. Ini kah? Ya betul. Ya. Itu. Itu. Gue kira sebatas itu, ternyata kok bisa gini ya? Iya. Bener. Gue jadi baru sadar di situ. Gue mau nanya. Ya. Banyak yang nanya nih. Baru nanya gue. Apaan kayak Yahudi? Enggak, gua ngomong. Kayak Yahudi nanya gue. Teman-teman kita emang begini ya gitu. Di negara ini nggak ada Yahudi. Katanya. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Gitu. Ya. Kan perubahan style. Gue nyebutnya perubahan style ya. Gue nggak tahu bener atau enggak ya. Iya. Perubahan style lu menggambar ini yang tadinya menunjukkan rupa wajah. Sekarang di karya terbaru lu ini lu bahkan nggak mau untuk menunjukkan rupa wajah. Itu pemantiknya apa dan kapan itu terjadinya? Itu blank, bener-bener blank sama sekali, yang dimana gue bertanya dalam diri gue, terus karena gue mendengar nanti diminta pertanggungjawaban bla 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 bla, masa iya sih gini kan, cuman gini bla 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 segala macam, sampai akhirnya entahlah gitu. Terus entah kenapa nggak tahu, pokoknya mikirnya nggak gambar wajah deh gitu. Lu memutuskan untuk tidak menggambar rupa wajah. Iya. Dan jujur, gambar gue terserah ya orang mau ngomong apa atau berpendapat kayak apa gitu. Tapi emang gue jelek kalau gambar wajah. Gue jelek kalau gambar wajah. Itu dari dulu. Tapi gue bisa mirip kalau gambar wajahnya orang yang sudah meninggal. Gitu. Ini orang kalau udah meninggal nih, gue bisa gambar mirip banget. Bokap gue, terus kakek nenek gue, gitu. Entah, gitu. Sampai gue mikir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Shalom. Lanjut. Iya, jadi Dia mau bakar rokok lu. Oh, iya. Lanjut. Parah banget, dia bakar rokok dulu. Gimana? iya jadi ya akhirnya gue cuman mikir, udah gue nggak mau gambar wajah, udah gitu aja. Berarti dari lu nih, kalau misalnya yang gue tangkap, lu mendengar kabar bahwa melukis atau menggambar wajah itu hukumnya haram. Gue tidak mau menyebutkan itu dan tidak ya, dan di dalam hati gue tidak mengatakan itu, entah pokoknya enggak aja. Makanya lu mengambil keputusan, maksud gue gini, berarti lu di tahap bimbang apakah ini gua lukis atau enggak. Lebih baik lu di situ untuk mengambil jalan tengah. Udah deh, mendingan daripada gua ragu nih, mendingan gua nggak usah gambar sekalian. Mungkin kasarnya saat itu begitu, kasarnya saat itu ya. Tapi untuk pada saat ini gua nggak ada pertanyaan itu, udah kayak ya udah gini, pokoknya ngalir aja udah. ngalir kayak gini gitu.
Apa tuh? Menurut lu gambar haram atau halal? Haram atau halal? Kalau gue sih bilang boleh apa enggak lah ya gitu. Kalau halal haram itu gue juga masih belum masuk ke situ gitu. Karena kadang gini, boleh enggak, halal haram itu tidak bisa disamakan. Ya. Haram enggak, halal iya, nggak bisa disamakan dengan konsumsi iya dan tidaknya kita. Ya. Gitu. Tapi lu paham kan maksud gue? Iya paham. Itu yang tadi gue bilang, ilmu gua atau data-data keilmuan tentang masalah agama yang gua pelajari belum sampai ke sana. Jadi gua nggak tahu ini haram atau enggak gitu. Akan tetapi melukis dengan cahaya atau yang dengan sebut fotografi, dengan memfoto beberapa ulama, beberapa pemuka-pemuka agama, itu sah gitu kan. Tapi tetap dan itu hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya adalah gambar. Ya. Gitu. Hasil akhirnya gambar. Produknya adalah foto, lukisan, dan apapun, sketsa dan lain-lain. Gitu. Itu produknya. Tapi secara keseluruhan itu disebut gambar. Gitu. Kalau nggak salah kita sempat ngobrolin ini deh waktu itu di rumah lu. Ya. Dan waktu itu jawabannya lu juga masih belum tahu kenapa alasannya itu tidak diperbolehkan kan gitu. Alasannya kenapa? Gue sempet nanya ke temen gue, menurut dia kenapa melukis itu tidak diperbolehkan, melukis wajah atau segala, melukis manusia atau segala macam itu tidak diperbolehkan dan berbeda dengan konteksnya dengan foto. Kalau menurut dia itu karena kalau foto lu hanya foto aja, tapi kalau melukis ada emosi dan rasa yang lu tuangkan ke dalam karya lu ini. Itu yang mungkin rasa itu yang membuat karya ini menjadi hidup. Oke. Kalau gue boleh jawab, Iya. kalau udah berbicara rasa, misal orang jago gambar, dia cuma bisa jago gambar. Tapi kalau orang dia seniman, apapun yang dia pegang, mau itu kamera sekalipun atau dia membuat video sekalipun, dia udah pakai rasa. Itu seniman. Ya, setuju. Oke. Paham. Gitu. Makanya perlu undang Ustadz Rijal nih. Undang. Itu. Undang. Boleh kan nih? Boleh, ntar undang Ustadz Fatih mau. Ustadz Fatisan dan Ustadz Rizal, Amiruddin, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng nanti ya. Oke, siap. Seru juga nih Gitu kayaknya. dong. Gitu dong, kayaknya ada ini ya di antara kalian ya. Langsung WA Ustadz Fatisan. Boleh lah. Apa lagi Noval? Harapan lu dengan karya ini, lu? Harapan gua ya itu doang sih. Salah, jangan harapan dari karya ini, harapan ke depannya. Karyanya udah jadi. Maksud gue gini loh, Apa? harapan dengan karya ini maksudnya tuh apa yang didapat oleh para penikmat lah atau yang melihat karyanya dia gitu. Itu Kalau ditanya harapan orang yang melihat atau itu ya masing-masing lah. gua kembalikan lagi ke mereka Iyalah. sebagaimana mereka melihat saja. Karena balik lagi gini, dulu nih, ya bukan menyamakan tapi peristiwanya aja dulu, Rasulullah dihadirkan di bumi ini, terus dia baik, dia segala macam, tetap di zaman jahiliyah orang banyak ada yang benci dia juga gitu. Sama dengan, wah ini apaan nih begini gini. Ada yang bisa seperti itu, karya Pandu apaan sih begini malah dicantumkan begini gini. Gitu. Orang ganteng hatinya ada yang busuk, orang jelek hatinya. Jelek hatinya lagi. Ya apa ya yang nggak bisa. Tapi kalau misal ditanya gua ke depannya, ya gue pengen
ya muluk-muluknya lah ya, kasarnya ya, pengen karya gua adalah sebagai jalan dakwah gua gitu. Gua nggak perlu ngomong, karya gua aja yang ngomong gitu. Oke, 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 oke. Apa yang ngeliatin gue? Lu lah gantian. Gua mau ngapain gue? Gantian. Lanjut aja saudara Noval. Tapi gini, lu pas ngelihat karya gua ini gimana? Awal pertama kali lu buka, tiba-tiba oh ada karya Pandu ini apa nih gitu. Kalau gua Iya. Kalau gue sih jujur udah gak kaget ya. Oke. Dengan melukis kalau gue gambar kayak apa kekhalifahan lah ya. Iya, iya. Nuansa agama. Iya. Bukan kekhalifahan. Terus tangkap lagi sangat terus. Man di sini sensitif. Ya maksud gue itu gue udah gak kaget karena perubahan sikap lu di beberapa tahun terakhir sebelum nikah ya. Iya, iya. Itu udah terlihat. Lu udah Mulik-mulik lah. dari pertama lu mulai nanya-nanya ke gue waktu itu masalah itu kalau ceramah emang harus kayak gitu ya kan. Di situ lu udah ada interest untuk Ingin tahu ya. ya ingin tahu tentang agama kan. Iya. Dari situ ya gue tau lah lu kayak gimana dulunya kayak gimana kan. Iya, iya. Jalanan lu tuh sampai Iya, ada iya. sekarang upload masalah agama. Makanya begitu lu munculin sebuah karya lu yang bernuansa agama juga gue Gak kaget. nggak terlalu kaget lah lu kata. Iya, iya. Gak beda dengan teman-teman lu yang tadi lu bilang kok Pandu perubahan karyanya yang Signifikan banget tadinya gitu ya. gambar vulgar atau slang jadi bernuansa agama kan tadi lu bilang gitu kan. Iya, iya. Kalau gue secara ini udah nggak terlalu kaget lah kasarnya gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau dari Kani sendiri kayak ya kalau Opang mungkin dari teman kecil gua lah ya. Gitu. Gua kan kenal lu baru ya. Iya. Dan awal-awal kenal lu emang ya kan kita pernah sholat bareng sambil tawa-tawa ya. Iya gitu. Iya gak sih? Benar. Iya kan? Iya. Tapi dari situ kan emang pertanyaan-pertanyaan lu kan menjerumuskan ke gua mulu tentang agama kayak gitu kan. Iya. Tanya bla 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 bla. Akhirnya kan login juga. Tapi Alhamdulillah. wajar Wajar. Dia nanya ke lu Iya. karena kan lu ini ya anggota KUHAP kan. Iya. Yo, Ini kan benar. gua nggak apa-apa kan? Iya. Pojokan gua nggak apa-apa kan? Dan akhirnya sudah login kan? Iya, teman saya dua ini emang selalu begini. Yang gua harapkan sekarang adalah saudara Nova login. Karena Mas Pandu udah login ya. Udah lama login. Dan Lu gua nggak tahu pengen gelar gua apa? Wih. kita punya gelar. Gelar gua Bipang. Habib Opang. Ya kan kita berharap ya. Dari karya Mas Pandu itu gua udah lihat dari beberapa karya ya. Kan gua kenal lu kan lewat karya-karya juga kan. Yang punya yang gue lirik atau yang gue rasakan itu baru di karya yang ini. Oke. Sisanya kayak belum Pandu banget sih kayak gitu. Dari apa Sebelumnya ya? yang sebelumnya dari apa yang gue kenal dari lu kayak gitu. Ada sisi-sisi yang mungkin ini sisi hampir sempurna lu kayak gitu. Kalau yang gue lihat ya. Insyaallah. Nah, yang kita harapkan nih saudara Noval aja ya. Nah, terus kenapa tiba-tiba pengen bahas karya gua? Ya nggak apa-apa. Kalau gue ya, kita di satu keluarga sekolah dulu ketika teman yang ada menghasilkan sebuah karya kita support. Nah, Gitu bos. jadi teman-teman, sekolah dulu itu nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kalian ada yang pengen ngobrol sama kita segala macam, apapun itu. Penting syaratnya satu. Bawa kopi aja. Iya, rokok ya. Ya, canda. Saya kalau Sampurna kretek loh. Canda. Gak terasa nih hampir sejam Ya udah. 49 menit. Wis, mantap. Ngebedah karya Mas Pandu itu sebenarnya masih banyak banget. Ada banyak banget, gak ada habisnya. Karena masih banyak yang pengen gue tanyain sebenarnya. Ya. Tapi next kita tunggu di karya-karya Mas Pandu berikutnya atau mungkin nanti Toto saudara Noval punya dapat hidayah gitu ya. Oh iya. Seperti Mas Pandu akhirnya kita kulik lagi kayak gitu. LOG strip in, log in. Ya. Masya Allah. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Makin deh
paling ngebet ngobrol sama Ustadz. Iya, gitu. Karena banyak kayaknya beribu-ribu pertanyaan. Iya. Ya karena hidup mencari. Gitu. Mencari. Setelah dapat dibawa pulang, gitu kan? Yoi. Astagfirullahaladzim. Enak kan dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua sekolah dulu. Next kita bahas-bahas yang lain lagi. Siap. Oke. Sekian dari kita, teman-teman sekolah dulu. Tetap pantengin terus channel sekolah dulu. Makanya sekolah dulu.